Iya. Sayang kalau terlambat. Kemarin saya di Hotel Swiss Bell 10 hari di Makassar. Coba kalau kau ketemu dengan saya undang kau di hotel nginap sambil makan enak-enak. Aduh, Itu Paul, konsep Tuhan itu ada di Markus 12:29 juga itu. Kaitan. Iya nanti Pak. Imamat dulu dia. Iya, sampai 8. Ini yang demikian juga babi hutan. Nah, itu sebentar. Itu babi hutan itu tambahan itu. Enggak ada originalitasnya hutan. Demikian juga babi. Kalau babi ternak haram juga. Iya, namanya juga babi. Tetap haram Bang Paul. Babi hutan sama babi ternak. Coba baca dulu semua dulu deh, nanti saya terangin coba. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah dan yaitu kukuhnya sebelah panjang tetapi tidak memamah. Binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Kan babi hutan tuh bukan babi ternak, saya makan babi ternak. Itu akal-akalan nambahin babi hutan. Di aslinya itu nggak ada kata hutan, pokoknya babi. Nah supaya babi ternak bisa dimakan, ditambahin babi hutan. Kan pinter itu penerjemah itu, Apa bedanya? Dia bisa begini. Mungkin bisa begini, Bang Cedor, bisa nggak dibuka itu yang tidak ada ininya, pesan babi hutannya? Di mana itu? Ya pakai ini aja ya Bang Palupo. Logika aja, memangnya di padang gurun ada hutan, bisa makanya tersebut. Bisa nggak dibuka datanya? Ya nggak apa-apa, kasih Bang Andi selesai dulu, teman-teman kita dengar dulu. Ulangan 14:8 itu kalau nggak ada hutan itu. Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Iya. Yang jelas apa bedanya sih kalau ini kita ikuti bikin happy ya Oleh. Apa bedanya babi hutan dengan babi? Tetap babi. Mau dia babi hutan, mau dia babi berkuku, bertaring. Kalau babi ternak itu kan enggak bertaring tuh. Sama aja. Enggak bertaring babi ternak. Sama aja dia sama babi. Sama gini Bang Paul. Bang Paul, gini Bang Paul, di Markus 5:12 ada jawabannya tuh Bang Paul tentang babi ternak. Kenapa makanya haram juga babi itu? Di Markus 5:12. Markus tunggu. Jangan pindah dulu ke sana. Ya, simpan ini semua ayatnya nanti saya tanyakan ke. Iya catat ya. Markus berapa? 5:12. Berapa tadi? 5:12. Markus 5:12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katakan suruhlah kami pindah ke dalam. Kemana? Pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Itu sih. Itu bukan soal makanan Pak, itu pindah topik namanya. Itu bukan masalah haram halal. Aduh. Sabar ya dulu ya Pak ya, kembali ke topik dulu tadi ya. Kan dia bawa imamat nih, kalau dia bawa data, kita jangan kasih data baru, itu aja dulu diperjelas gitu Bang. Ya, jadi izin dulu Bang Andi sebentar. Ya. Jadi teman-teman muslim, ketika ada teman muslim menyampaikan sesuatu, jangan mohon, memang kita ini di sini kita ambil maklum, kita ini orang Islam semuanya berpengetahuan Bang. Ayat per ayat Bible itu semua kita tahu, tapi mohonlah bersabar karena biar teredukasi gitu. Jadi selalunya mereka itu akan lari kalau ketika ada satu yang mengajukan pertanyaan yang lain, akan menyimpanglah perbahasan itu dan tidak nyambung gitu. Jadi biar tahan aja, nanti kita berbagian kan gitu Bang Andi ya. Oke, siap. Jadi di sini silakan. babi saya ternyata bisa kembali udah kembali, buka lagi imamat yang sesuai selera aja. Berapa tunggu? Dia tadi 7 sampai 8. Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Iya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Artinya, Terus menurut kamu babi itu haram ya? Menurut imamat, betul ya? iya haram yang bertaring sama yang berkuku belah. Memang ada bangkai. ada 2 jenis babi. Ada. Kamu ya. Babi Ada yang apa? bertaring, ada yang tidak bertaring. Yang babi ternak tidak bertaring. Tapi tetap namanya babi. Babi ompong Bang Andi. Enggak apa-apa ya.
Lu gini ya Ul ya, lu jangan terlalu dipengaruhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya babi, mau ternak, mau celeng, mau apa ya babi gitu loh. Jangan diakal-akalin supaya dia supaya dia halal. Kalau anjing kenapa diharamkan? Anjing. Kalau anjing itu karena dia tadi itu loh berkuku belah. Gitu ya. Kuda Nil? Kuda Nil enggak haram, haram ya? Iya hidup di dunia dua alam haram gitu. Tapi khusus ke babi aja dulu, nggak usah diperlebar Ul, gitu ya. Oke. Khusus ke babi aja dulu gitu. Kalau babi itu mau apapun dia, mau babi hutan, mau dia babi rumahan, kecuali babi ngepet, jangan dimakan karena lu nggak bisa nangkep, gitu ya. Nah, itu tetap banyak di Sulawesi itu. Nah, kalau kamu mau mendapat jawabannya kenapa pendeta menghalalkan ini, kamu buka coba Galatia 5 nomor 2. Iya benar ya? Coba. Galatia. Bang Handi, boleh nggak saya buka ini tentang ini? Di AYT-nya kan babi, Bang. Nggak ada babi hutan. Di Cilegon juga nggak ada. Udah paham dia, Bang? Oh, udah paham ya? Udah paham dia. Coba buka Galatia nomor 2. Itu yang sering dipakai pendeta menjawab. Galatia 2 ayat. Sorry, bukan. Iya, sesungguhnya bukan Galatia. Sebentar ya. Yang perikopnya Paulus diakui oleh para rasul. Bukan. 1 Korintus 6:12. Aduh. 1 Korintus 6:12. Galatia sama sunat. Aduh. Nanti saya kasih lihat ini sama kakak Rohani, baru nanti saya kembali ke Romina. Iya. Kita setiap hari. Tiap hari. Kau tulis nanti nomor teleponku. Awas kok nggak tulis ya, datangin ke di Makassar. Saya kasih ke uang. Enggak bercanda Ul. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 6:12. 1 Korintus 6:12. Mana itu? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maksudnya? Ya kata Paulus segala sesuatu halal. Mau anjing, mau babi, mau apa halal bagi Paulus. Jadi bertentangan antara imamat dengan 1 Korintus. Gimana itu? Artinya segala sesuatu itu kan tanpa kecuali ya? Betul nggak Ul? Iya betul. Jadi tanpa kecuali semua itu halal bagiku kata Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maksudnya dia semuanya. Tidak semua, tetapi bukan semuanya. Segala sesuatu berarti dia tidak semua deh. Segala sesuatu gitu ya. Tapi kan ada komanya, tapi bukan semuanya berguna. Titik. Oke. Kan dia. Oke, jadi menurut kamu babi itu boleh dimakan ya? Ya boleh. Boleh. Menurut pendetamu, tapi menurut imamat nggak boleh, haram gitu ya? Iya karena yang bertaring toh. Ya memang babi kan semuanya begitu, kecuali habis dibawa ke salon, didandanin gitu. Iya, tidak semua. Di Toraja kami babinya tidak begitu. Tetap babi kan? Ya mau dibawa dia ke salon kayak mau dia dirias pakai tetap dia babi bro. Mungkin Denny Aduh, mana? yang mereka spesial kalau nggak ada kulit berarti mungkin. Itu oleh. Nah, ini mungkin bahan dulu. Siapa sih yang kresek-kresek? Lanjut. Ya silakan lanjut.
Asik didengar nih. Bang Andi, dia tidak paham ini masalah babi hutan. Ini kan di versi Senegal ini nggak ada. Apa Lupo, nggak apa-apa. Nanti lama-lama paham itu nggak apa-apa dulu. Kasih lanjut aja dulu. Oh gitu ya. Iya. Pelan-pelan. Jangan Ya, dipaksa pelan-pelan dia. aja. Jangan dipaksa ya. Itu aja yang dia yakini gitu ya. Oke, sekarang De Paul, coba kamu buka. Ini kan imamat ini hukum Taurat ya. Gitu ya. Jadi kamu coba buka Matius 15:8 ya. Coba buka Matius 15:8. 8 sampai 9. Matius. 8 sampai 9 lah ya. Matius Bangsa ini muliakan aku dan bibirnya. Matius 18, sorry. Matius 18 sampai 20. Matius 5, 18 sampai 20. Tentang Taurat. Matius 5. 18 sampai 20. Mana ini? Ini. Hati-hati, Bible-mu itu. Karena aku berkata. Ya, coba baca. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota apa itu? Suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya, semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah tuh hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan di mana ini? Ya, terusin. Dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata udah stop, kepadamu, udah sampai situ aja. Itu aja dulu ya. Tadi di imamat itu hukum Taurat ya? Allahu Akbar. Oke. Betul ya, Ul? Tadi imamat itu hukum Taurat ya? Iya. Nah, apa kata Yesus di Matius? Satu titik saja kau hilangkan dari hukum Taurat, kau menempati di tempat apa? Paling rendah di kerajaan surga. Artinya kamu tidak akan mencium bau surga. Satu titik kau hilangkan. Artinya apa? Kalau babi sudah diharamkan, ya haram, jangan dihalalkan lagi. Dan barang siapa yang menghalalkan babi setelah Yesus atau perintah Tuhan mengharamkan babi, kamu tempatnya di mana? Di titik terendah. Di mana itu titik terendah? Di bawah. Emang enak di situ. Tapi selanjutnya, ini melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat paling tinggi di mana? Kerajaan surga. Surga. Di kerajaan surga. Nah, menurut Yesus tidak boleh menghilangkan satu titik dari hukum Taurat itu. Ini sebenarnya pengajaran Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Makassar. Oke, tapi nggak apa-apa, kita edukasi aja. Nah, kamu nangkap nggak nih masalah Matius 5:18-20 dengan Imamat 11:7-8? Kamu nangkap nggak nih sampai sini? Jangan Bang Andi panjang lebar nggak nangkap lagi. Iya coba nangkap nggak nih sampai sini? Iya nangkap. Ya, alhamdulillah. Ada yang mengerti sedikit dan masuk. Artinya kalau Tuhan sudah menetapkan hukum itu, gitu ya, artinya tidak boleh dihilangkan. Kalau menghilangkannya masuk di neraka gitu ya Pak Uli ya. Neraka. Masihkah kau mau makan babi? Ya. Mikir-mikir. Kayaknya. Allah. Coba pikir. Kalau kau percaya Yesus melarang loh. Masih kau mau makan babi? Ya kalau dikasih ya mau. Jangan kok begitu. Karena babi enak tuh. Enggak boleh. Itu Allahu Akbar. Masya Allah. Terakhir makan babi tuh. Terakhir di 2 bulan lalu.
Oh, padahal Yesus itu tidak makan babi loh. Dia suruh-suruh juga makan misalnya. Dengarkan dulu baik-baik, Mau setelah kau makan babi, mudah-mudahan ini kan kita diskusi edukasi nih, ya. Saya ini kan kita sekampung nih. Sekiranya saya memberikan data, Pak Palopo dimit dulu, kalau sekiranya saya memberikan data, ya kalau kau terima ya syukur, kalau enggak apa-apa. Tugas saya udah selesai, Alangkah tidak baiknya saya sekampung dengan Anda, saya ada ilmu tidak berbagi. Dan kami di Islam juga memang itu dianjurkan untuk berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas saya hanya menyampaikan. Tadi kau sudah mengerti, kalau sudah mengerti mestinya pengertian Anda itu diindahkan, jangan dilakukan lagi gitu. Saya tanya sekali lagi, Imamat 11:7 itu hukum Taurat. Menurut Yesus tidak boleh dihilangkan satu titik, gitu ya. Itu kan ya, artinya kalau perintahnya babi itu haram, ya haram. Haram itu nggak boleh dimakan. Kalau dimakan melanggar hukum Taurat, melanggar perintah Yesus. Artinya kamu dapat tempat yang paling rendah. Masih maukah itu, Tidak. Tapi percuma juga saya kalau mau masuk Islam toh. Saya nggak mengajak Anda dulu masuk Islam. Saya nggak ngajak Anda masuk Islam dulu. Tidak, kalau saya mau kembali lagi tidak mungkin. Saya juga tidak punya siapa-siapa, cuman hidup sama kayak apa nih? Temanku rata-rata orang Kristen semua dari yang Islam. Kalau kamu, saya nggak mengajak Anda ya, tapi kamu kalau memeluk Islam, semua Islam itu bersaudara seiman. Saudaramu tambah banyak. Tapi kalau Islam sama Kristen, Islam. Dengarkan dulu, dengerin dulu. Orang yang bersyahadat karena hidayah, dosa-dosanya yang lalu itu diampuni, kebaikannya tetap terbawa, Tapi saya nggak mau mempengaruhi Anda mau memeluk Islam mau apa. Tapi ini kita berbagi ilmu saja dulu, gitu ya, supaya menjaga dirimu dari makanan-makanan yang berbahaya. Karena menurut penelitian, babi itu banyak sekali bisa merusak anggota tubuh kita, gitu ya. Nanti Anda buka pelajari apa itu cacing pita, apa itu kelakuan babi, bagaimana babi dan seterusnya. Tapi orang Cina makan babi tapi hidupnya sampai hampir 1 abad. Ya, kalau begitu lu jadi orang Cina aja masuk neraka bareng-bareng, melanggar hukum Taurat. Bukan saya orang Makassar ya, saya kodong. Ya udah, makanya lu jangan tiru orang. Kodong. Cacing pita. Oke. Terus lanjut lagi ya, ya. Sekali lagi saya tanya, kalau babi itu sudah haram, ya haram, jangan dirubah lagi. Oke, setuju ya? Iya. Oke. Tolonglah jangan makan babi, itu kan dilarang. Yesus juga nggak makan babi loh. Oke. Tapi kalau kau masih makan, tugas saya udah selesai, kita semua udah selesai menyampaikan kebenaran berdasarkan kitab suci loh ya, belum ke Al-Quran nih. Oke. Nah, kalau misalnya masih ragu ya tanya aja pendetamu. Pak pendeta gimana sih? Orang imamat babi haram kok. Tambahin babi hutan lagi, original tesnya nggak ada. Akal-akalan ini. Bagaimana dengan Matius 5 tadi itu? Kan gitu ya. Matius 5, 18, 20 kan nggak boleh dihilangkan satu titik. Nah, pendetamu nanti jawabnya begini di Efesus 2 nomor 15. Coba buka. Pendetamu jawab itu nanti. Efesus, tunggu dulu. Ya Pak Lidaya ya, gitu ya. Atau di ini Bang Andi, ada juga di 1 Korintus 10 nomor 25. Nah itu. Yang mana ini? Efesus dulu. Efesus dulu lah. Dulu lah 1-1. 2:15. Biar tersampai. Efesus berapa? 2 nomor 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu
manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, siapa yang membatalkan hukum Taurat? Yesus. Yang nulis itu bukan Yesus. Yang nulis itu Paulus. Yesus jadi korban. Batalkan hukum Taurat siapa? Ya Paulus itu yang nulis kan. Efesus itu yang nulis Paulus. Itu surat Paulus. Atau begini lagi. Atau teman-teman supaya Paul juga mengenal ajaran Kristennya itu bagaimana diajarkan. Coba Bang Paul buka Filipi 1 18-19 ya, bagaimana itu tentang pengajaran Kristen. Apakah itu asli firman Tuhan atau bukan? Ya, Filipi 1 ayat 18-19 dan selanjutnya. Walaupun dalam rupa Allah yang mengosongkan diri itu ya. Tetapi tidak sebab bagaimana pun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Aku bersukacita dan aku tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ya, berarti ini kita diberitakan secara nggak sesuai dengan amanat Tuhan. Tapi Paulus mengubahnya menjadi apapun itu nggak masalah ya. Lanjut ke Roma pasal 3 ayat 7. Jangan terlalu banyak Pak. Ini dulu bagaimana menurut Anda? Yang satu-satu. Iya. Dari hukum Taurat dulu. Iya. Jangan kebanyakan. Kasihan ini Paul ini masih 21 tahun. Dia jarang baca itu gitu loh. Jadi ya saya pegang taruh di samping kok tidur sab-sab. Jadi tadi itu udah setuju ya babi itu haram ya hukum Taurat ya. Boleh ya. Oke. Iya. Yesus nggak makan babi ya. Oke. Apakah Paul masih mau makan babi? Ya. Bagaimana dia susah dijelaskan. Lu jangan mikir antara mau atau tidak. Oke. Lu harus putuskan perkaranya. Kamu kan mengatakan kamu mengikuti Yesus gitu ya. Kamu pengikut Yesus gitu ya. Kalau kau ikuti Yesus, ya Yesus nggak makan babi, mestinya kau nggak makan juga. Itu aja sederhananya. Oke? Sederhana ya toh. Masa ya yang kau ikuti tidak makan babi tapi kau makan babi, padahal perintahnya yang kau ikuti tidak boleh makan babi. Bagaimana? Sederhana toh. Gimana? Ya, sederhana sih. Sederhana. Lu udah pernah dengar? Biar saya bilang hari ini tuh satu. Lu pernah dengar nggak lagunya Roma Irama? Kenapa semua yang enak-enak diharamkan? Tidak. Jawabannya karena saya selalu dengar lagu-lagu gereja. Gak suka dangdut dia. Mengikuti. Jangan nyanyi, nggak boleh. Nggak boleh nyanyi di sini. Ayo, oke. Ya sekarang yang terakhir dari saya ya. Masih di hukum Taurat. Coba buka Kejadian 17. Ini masalah dirimu. Kamu udah disunat belum? Sudah lah. Yakin? Disunat di dokter. Iyo. Oke, berarti nggak usah dibahas masalah sunat karena kau udah disunat. Jangan bang. Kata Paulus orang muslim sunat. Oke, ya, coba. Kamu udah disunat betul ya? Berguna baginya. Coba buka Galatia 5 nomor 2 aja deh kalau disunat. Galatia 5 nomor 2 coba. Galatia atau Kejadian? Kejadian sudah karena kau udah disunat, kau ikuti dia. Coba Galatia 5 nomor 2. Kan kau udah disunat, berarti kau patuh di Kejadian. Iya, sudah. Oke, buka Galatia 5 nomor 2 tadi. Semua laki-laki memang kan harus disunat. Iya, coba. Galatia 5 ayat 5, 2.
Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah lo. Mari. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus. Maksudnya? Sunat memaksakan Jangan dulu, biar dia baca dulu. Ulang lagi yang keras. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Artinya apa coba? Bahasa Indonesia loh. Kalau kau sudah bersunat, Yesus tidak berguna bagimu loh. Ayo. Tunggu saya tandai juga. Nanti saya kasih lihat. Tempel kau kembali, Paul. Cari kau kembali kulupmu, pasang kembali tuh. Tapi serba salah, Kalau kau pasang kulupmu kembali, kau melanggar dari Kejadian. Serba salah. Perintahnya di Kejadian itu haruslah dikerat kulit katanmu. Barang siapa yang tidak disunat di situ, bagus. harus Tempel kembali. Bingung kan juga. Coba bang, Jadi di Kejadian tadi bang. Kan jadi tidak berguna. Di Kejadian tadi bang. haruslah dikerat kulit katanmu. Itu udah mengikuti perintah dia ini disunat. Karena ancamannya itu kalau nggak disunat harus dilenyapkan dari muka bumi ini, dari bangsanya. Iya, di mana itu bang? Di mana itu bang? Sunat apa? Kejadian Maka bertanya, kalau sunat itu dalam macam kata berapa? Ada macam apakah kayak sunat apakah? Namanya sunat kelamin yang ada? Tidak ada yang lain. Kulupnya dibuang dikit, tempatnya dibuang supaya tidak ada tempat virus nyender di situ. Virus apa? Coba dibaca Kejadian dulu bang. Kejadian berapa tadi? Biar bisa. Kejadian 17 nomor 11. Nah, Kejadian 17 nomor 11 Paul. Baca dulu. Mulai dari atas kalau nggak salah ya. Kejadian 17 ayat 11. Ya. Haruslah dikerat kulitnya. Kehatanmu. Kulup namanya itu kulup. Kehatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nomor 12-nya coba terusin nomor 12. Lanjut yang 12. Anak yang apa ini? Yang berumur 8 hari. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk langsung aja 14, baca 14-nya. Keturunanmu. Baca 14 langsung. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulitnya, ketahanannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah jadi intinya di situ, orang yang tidak disunat harus dihilangkan dari sebangsanya, harus hukum mati. Nah, untung kau udah selamat. Iya, sadis lah. Untung kau selamat dari sini. Tapi persoalannya adalah kau selamat di sini, kau kejebak sama Paulus. Serba salah lo. Galatia 5 nomor 2 cabe. Coba Galatia 5 nomor 2 baca lagi. Galatia 5. Yang tadi itu. Iya, coba baca lagi. Kau udah bebas dari sana, nggak dilenyapkan dari bangsamu, sebangsamu. Tapi ada Galatia 5 nomor 2 bagaimana itu? Tunggu dulu kodong.
Ya sabar kau saja. Mati mau ke Paul. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kan Kristus kau bukan Yesus. Kristus itu Yesus. Ada bilang Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi ah. Ya kok nyanyi sini. Ya, sekarang kau pilih mana ini? Tapi terlanjur kau udah disunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu loh. Bagaimana? Potong semua. Ya, nanti ku bicarakan sama pemimpin Kersel kok. Kau bicarakan lah. Bicarakan dulu. Bagaimana solusinya ini karena terlanjur dipotong. Maju kena mundur kena ini, Ul. Ais. Ya kami juga sadar. Kebingungan itu juga Bang, itu juga saya tanyakan di romo saya ya dulu, itu di pastor saya. Dalam ini aku buang saja. Ini siapa sih ke pastor? Saya Kenapa tidak Un? mendapat itu sudah. Kenapa Un? Ku bilang dalam ini Alkitab saya buang saja. Jangan. Jangan dulu. Jangan. Masih banyak yang perlu dipelajari di situ. Oh, sabar aja dulu gitu. Coba kau buka 1 Korintus 4, Ul. Coba kau buka 1 Korintus 4 nomor 10, Ul. 1 Korintus 4 nomor 10. Iya. Mana nih Korintus? Di perjanjian lama itu nih? Baru. Perjanjian baru. Mana ya? Ini Alkitabku sudah ada 5 tahun, itu mulu hilang-hilangan. Coba tahu bilang halamannya. Aja tulisannya yang. Oh ini dia. 1 Korintus 4 nomor 10. Mana itu? Kami bodoh oleh karena Kristus. Kamu arif dalam Kristus. Maksudnya arif. Kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi Apa ini yang gerasa-gerasa? Ya udahlah ya, yang penting kamu baca, nggak usah ke sana deh. Ini aja oleh ya. Kamu nggak boleh buang itu, karena kamu nanti disangka menista agamamu. Tetap simpan. Biar tidak peduli. Nggak boleh begitu. Kamu simpan. Kembalikan di gereja saja. Enggak, kamu simpan untuk belajar. Buka-buka, ya diskusi di sini, gitu belajar. Tandain, jangan dicoret di situ, tulis di kertas apa-apa yang kau tanyakan sama pendetamu kan gitu. Mudah-mudahan pendetamu bisa. Ini Bang Ambu. Ya. Udah hampir-hampir ini. Iya. Lanjut aja dulu. Jangan buang tuh Bible, nggak boleh gitu. Pelan-pelan aja. Ada lagi nih, ada 2 yang lu catat sebelum terakhir dari saya. Ada 2 yang lu catat. Coba lu buka Yeskel coba 23 ya. Yeskel 23 1 sampai habis. Yeskel. Allah. Mana Yeskel? Di sini aja dulu. Yeskel 23. Enggak, ini terakhir nih. Yeskel 23 1. Jangan, dia ini agak mulai masuk dia. Siapa? Iya, mulai nih. Naita matu. Enggak apa-apa. Naita matu makwe pada aku. Iya, biar dia baca. Baca baik. Enggak apa-apa. Coba baca dulu Yeskel. Dia mau nanya pendetanya nanti ada Yeskel apa? berapa? 23. Yeskel 23. Yeskel. Saya mau berpegangan ya. Nomor 1 sampai akhir aja. Ayat Kalau Bang Andi selesai nanti saya izin lagi sedikit. Iya, di sini gantian. Saya mau Datanglah berpegangan. firman Tuhan kepadaku. Terus baca sampai habis. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, dan 2 orang perempuan dari 1 ibu, dan mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya.
Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ya udah cukup lah. Oholah. Oholah. Itu gelap sekali. Nah, kenapa? Oholah. Apa kau rasakan? Rasakan apa? Hah? Kenapa ada susu di jama-jama kah? Ya ada di Alkitab. Jangan tidak tahu. Hah? Nanti. Kenapa? Apa itu yang ngebrun-ngebrun Bang? Pak Palopo ini, Bang Palopo itu. dekat kipas ya Pak Palopo ya. Coba Pak Paul, kenapa ada begitu di jama-jama? Ya, udah tahu. Kau tanya pendetamu besok, pendeta Mary ya. Hari Minggu kan kau ke sentral tuh, ya tanya dia di sana. Satu lagi titipan nih, Amsal 7, 18, 19, suruh pendeta Mary baca. Coba buka Amsal 7, 18, 19, dia kan pendeta Mary tuh, suruh baca. Coba buka terakhir bener Amsal 7, 18, 19 kau suruh nanti pendeta Mary suruh baca. Coba buka Udah ketemu jangan-jangan ini anak pingsan. Panggil dulu Dalbo. Jangan terlalu keras. Enggak sih. Kau Bang Ande yang tanggung jawab. Tanggung jawab lah. Pendeta Mary itu saya pernah ketemu Bang. Saya baru ingat. Kalau itu yang saya ceritakan, saya pernah debat bertanya jawab di PT Merah ya, Suku Minasa. Orangnya kalau tidak salah itu agak kecil-kecil badannya, agak pendek, rambutnya agak ikal. Saya pernah ketemu. Yang jelas pendeta Mary itu perempuan. Dia perempuan pasti. Perempuan itu Pak. Iya. Dia orang karismatik. Dia habis pelayanan katanya di mana ini, di Antang, di itu hari saya ketemu. Di Bang Paul mana kah? Bukan. Bang Paul. Jangan sampai ini dia banting-banting lagi. Bang Paul. Jangan dicakar-cakar deh. Ya kenapa? Coba Amsal 7, 18, 19 dulu kau baca lah. Kau tanya pendeta Mary besok. Sudah ketemu kah? Amsal. Tunggu dulu, aku cat. 7, 18. Amsal berapa? 7. Buset, nggak keluar pisang. Ayat 18. Iya, 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jangan lagi ya, bilang turun ayat, turun celana ya. Tunggu dulu biar dia baca. Lanjut. Ya udah itu aja sih. Nanti besok tanya pendetamu ya, apa ini maksudnya Pak Pendeta Mary gitu ya. Ya udah cukup dari saya Pak Alhidayah, silakan. Ya, Indra. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan Indra, silakan dulu antum atau Bang Palopo, silakan. Dari tadi mau ngomong kayaknya, nanti Ana. Silakan dulu. Kita. Cukup ada Bang. Saya mau bikin kopi dulu nih ya. Saya cuma mau tanya tentang Jangan ini. pergi dulu ya Saya mau bikin kopi dulu Ya kok kemana Kutetek gigi itu kalau kemana-mana Pak? Tidak Ji Bang. Ya, Paul, saya begini, maaf, Alhidayah saya lebih ke dalam lagi. Berapa bersaudara, Paul? 5. 5. Jadi tidak pernah kumpul sama keluarga? Tidak, I am broken home. Waduh, ini yang kembali sama keluarga deh. Jadi biar bagaimana itu keluarga itu adalah yang terindah, gitu loh ya. Jadi saya cuma harap. Walaupun kita sudah begini toh tetap kita komunikasi sama keluarga gitu loh. Karena keluarga itu adalah bagaimana ya. Iya. Orang lain itu belum tentu. Komunikasi. Iya, begitu deh.
Orang lain itu senang Ki ini lihat, tapi kalau keluarga tidak mungkin. Kalau orang lain itu susah Ki, kadang-kadang tidak. Kalau keluarga bagaimana? Ya? Itu aja saya. Tapi Islam semua keluarga tuh. Iya, orang asli Muhammadiyah semua. Itu makanya kenapa kok lari miring sendiri? Ada mamaku dulu seteman itu. Iya cocok nih, kan sudah menikah betul. Tapi kok cuma pacar, nanti bagaimana tuh? Kalau kita lihat tadi itu bebas sendiri, bagaimana itu bisa jadi buku suci seperti itu? Lanjut Bang Al Hidayah, standby. Oke. Oke. Bang Paul, masih monitor kah Bang Paul? Masih apa? Masih monitor kah? Ya masih ada ternyata ya. Jadi gini Bang Paul, dari rentetan ayat-ayat yang bagi saya begitu agak janggal ya, selain daripada nanti dipertanyakan, apakah Bang Paul masih meyakini saat ini bahwa iman Bang Paul itu masih kokoh dengan menuhankan Yesus Bang? Kayak ragu-ragu ya sedikit. Iya, jadi kita tambahi ya Bang Paul ya. Kita tambahi ya, gini. Kalau tidak salah Bang Paul, teman-teman Kristen ini berdoa mengusir setan atau bernubuat, bermukjizat itu pasti dari nama Yesus toh? Iya. Coba Bang Paul dibacakan di Matius 7 dari nomor 21, kita akan jabarkan sampai ke 23-nya Bang Paul. Matius. Matius 27 deh. Matius 7 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, itu 20, nanti satu-satu dulu. Itu kan nomor 21-nya Bang Paul ya? Iya. Oke. Sekarang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ya? Betul ya? Iya. Nah, sekarang sebelum jauh-jauh saya tanya Bang Paul dulu. Kehendak Bapaknya Yesus, apakah ada kehendak Bapaknya Yesus untuk menuhankan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kamu percaya bahwa Yesus itu memang benar utusan. Coba sekarang dibaca di 22-nya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Oke, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Itu 22-nya kan Bang Paul ya? Ya. Oke. Sekarang Bang Paul itu berdoa dalam nama Yesus atau kalau ada keraguan-raguan, pasti itu ya Bang Paul lakukan itu berdoa daripada nama Yesus ya? Iya. Membawa nama Yesus. Jadi menurut Bang Paul ini ayat ini menolak nggak apa yang siapa yang panggil dia Tuhan, yang berdoa dalam namanya, ini menolak nggak dia ini? Belum ya? Tunggu dulu. Coba diteliti dulu, perhatikan betul-betul ayat. Dia ini kayak Tuhan kan Tuhan Yesus yang bernubuat, jadi kita bawa namanya Tuhan Yesus tuh. Contoh dalam nama Tuhan Yesus. Menurut Bang Paul ayat ini Yesus menerangkan bahwa mereka akan berdoa, mengusir setan, bernubuat, bermukjizat dalam namaku. Betul? Jadi ini memang benar daripada Kristen ya, bahwa berdoa, mengusir setan itu pasti dari nama Yesus selalu, kalau tidak salah gitu. Benar ya? Iya. Iya benar. Oke. Sekarang coba di 23-nya dibaca. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Masya Allah.
Oke. Sekarang menurut Yesus yang berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, bernubuat dalam namanya, pembuat kebaikan atau pembuat kejahatan, Bang Paul? Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan toh? Ya toh? Ya. Kalau berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus. Memanggil Yesus juga Pak, satunya. Iya nanti. Maka Bang Paul tahu kan bahwa tidak ada denominasi atau satu anutan pun di muka bumi ini yang pernah berseru kepada Yesus itu Tuhan. Itu kalau apa yang saya paham dari ayat itu sudah sangat jelas bahwa ketika kita masih kokoh meyakini bahwa dia Tuhan, jelas dia mengatakan bahwa pada hari akhir kelak aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Anialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu pembuat kejahatan." Nah ini Bang Paul yang kalau ditelaah ayat ini memang sangat berbahaya ketika kita itu bersikokoh untuk menuhankan Yesus. Nah ini ayat yang mungkin Bang Paul nanti pelajari ya, karena di sini bukan untuk kita mau merendahkan keimanan atau bagaimana, tapi kita cuman sharing-sharing, mudah-mudahan Bang Paul akan mencari yang benar, yang mutlak, karena ada Tuhan yang lebih mutlak Bang Paul. Gini, selanjutnya Bang Paul, ada dogma atau doktrin di gereja yang mengatakan bahwa dulunya itu sebelum perjanjian baru itu datang, Yesus itu sebagai roh dan belum nuzul ke dalam dunia sebagai manusia kan? Dia masih dalam roh bersama-sama dengan Bapa kalau tidak salah ya. Bang Paul? Ya, iya. Ada doktrin di gereja itu mengatakan bahwa sebelum perjanjian baru itu ada atau sebelum penggenapan itu ada, dulunya itu Allah yang disembah oleh Kristen itu adalah Allah Bapa yang belum bernuzul ke dalam dunia menjadi manusia, betul? Iya, pernah ada dibahas. Iya. Sekarang coba dibaca di Yesaya 7 nomor 20 Bang Paul. Ini perjanjian lama ini. Apa ya? Sekarang tunggu aku cari. Iya. Yes. Oh ini dia. Yesaya berapa? 7 nomor 20. Yesaya 7:20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ya, di perjanjian lama ternyata sudah ada Tuhan ya yang nongol menjadi manusia. Menurut ayat ini Bang Paul. Tetapi kalau doktrin di gereja dikatakan belum ada, karena nanti penggenapan perjanjian baru itu kemudian baru dia berinkarnasi menjadi manusia. Ternyata di sini sudah ada Tuhan bahkan menyewa pisau cukur Bang Paul. Ini kira-kira masuk akal enggak kalau Tuhan itu menyewa pisau cukur? Itu dulu. Tunggu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Dia ini pinjam bukan disewa. Iya, dipinjam. Iya. Kalau kira-kira kalau Tuhan meminjam pisau cukur itu kira-kira masuk akal nggak itu, Bang Paul? Ya masuk akal. Gimana masuknya? Tidak ya? Tidak. Ya karena kita yakini Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Tidak pernah diajarkan. Mas. Tidak pernah diajarkan di gereja.
Sekarang dari ayat yang sama Bang Paul coba dibaca di nomor 18-nya. Sebelum ke 20-nya itu kan ada 18. Coba dibaca dulu itu. Ayat 18, pada hari itu akan terjadi Tuhan bersulit memanggil lalat. Bersuit. Ya, bersulit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Nah, kira-kira si penulis ini bagaimana dia tahu bahwa Tuhan itu bersuit, Bang? Kira-kira ini tanya pikiran kita aja, logik akal kita aja ditanya. Karena mungkin dia mendengar atau ada di dekat. Kira-kira Bang Paul melihat ayat ini masuk akal nggak ini? Ketika dikatakan Tuhan itu bersuit memanggil lalat, Bang. Karena yang saya tahu lalat ini binatang, hewan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Sementara sesuatu yang paling terkecil sekali tidak mungkin Tuhan seru-seru, karena ada yang lebih besar yang harus dia seru. Ya karena itu kesempurnaannya Tuhan. Kesempurnaannya Tuhan. Sekarang Bang Saul, sebelum ke ayat-ayat Paulus, Bang Saul ini kalau doktrin yang dikatakan dulunya perjanjian lama belum ada Tuhan nongol, ini sudah terbukti di sini ada ya. Sekarang Bang Saul percaya nggak bahwa Tuhan itu menyesal? Tidak. Tidak ya. Tuhan tidak mungkin sekali menyesal ya Bang Saul ya? Iya, tidak. Coba dibaca di Kejadian 6 nomor 5 Bang Saul. Bukan Saul, Paul. Oh, Paul ya, Bang Paul. Kejadian 6 nomor 5. Kejadian, tunggu dulu. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nomor 6-nya? Yang 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Iya, memilukan. Ya, kira-kira Bang Saul percaya nggak bahwa Tuhan itu menyesal? Ya, percaya karena ada tertulis. Selanjutnya Bang Saul, sebelum kita jabarkan, Bang Saul yakin percaya nggak kalau kira-kira Tuhan itu boleh beristirahat, Bang Saul? Capek gitu loh, beristirahat dia. Ya, kalau Tuhan tidak, kalau Yesus ya mungkin. Ya, ini kan perjanjian lama, jadi belum ada Yesusnya, nanti kita ke Yesus. Sekarang kira-kira Bang Saul ini yakin kalau Tuhan itu capek atau tidak? Bisa beristirahat gitu? Tidak. Coba dibaca di Kejadian 2 nomor 2. Kejadian 2 nomor 2. Kejadian 2. Nomor 2. Nomor 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Itu versi yang terkini, kan?